Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darain amin. Fata'atu maka ta'at wahiyya dan yaitu adalah ma yusabu bihi, sesuatu yang diberikan pahala dengannya. Bi qada'illahi ta'ala, dengan qada Allah ta'ala, wa qadarihi dan takdirnya Allah Ta'ala, fil azali di zaman azali, ail qidami zaman dahulu yang tidak ada awalnya, wa iradatihi dan kehendaknya Allah, wa amri dan perintahnya Allah, wa ridaihi dan ridhonya Allah, wa mahabbati dan cintanya Allah, wa taufiqihi dan taufiknya Allah, wa takhliqihi dan ciptaannya Allah. Qala ba'du, berkata oleh sebahagian mereka ulama, al-qada'u, qada itu adalah iradatuhul azaliyatul muta'alliqatu bil asya'i ala ma hiya alaihi. Qada adalah iradatuhu, iradanya Allah, kehendaknya Allah, al-azaliyatu yang bangsa azali, dahulu, zaman dahulu yang tidak ada awalnya, al-muta'alliqatu yang berkaitan, bil asya'i dengan segala sesuatu, ala ma hiya alaihi atas sesuatu yang dia berada di atasnya. Wal qadaru, takdir adalah ijaduhu, mengadakannya Allah, iya akan dia, akan segala sesuatu itu, ala ma yutabiqul ilma, atas sesuatu yang sesuai dengan ilmunya Allah. Fal qada'u bimanzilatil asasi, maka qada itu berkedudukan seperti asas, dasar, pondasi. Wal qadaru, takdir, qadar bimanzilatil bina'i, dengan berkedudukan seperti bangunan. Wal qada'u bi manzilati alatil kaili, qada berkedudukan seperti alat menakar. Wal qadaru bi manzilati alatil makili, dan qadar, takdir, berkedudukan seperti alat yang ditakar. Wal qada'u bi manzilati ma u'idda lil lubsi, dan qada berkedudukan seperti sesuatu yang telah disiapkan untuk dipakai. Wal qadaru, dan qadar, takdir, bi manzilatil lubsi, dengan berkedudukan seperti memakainya. Ini diberikan ini contoh-contoh supaya apa? Supaya paham, ngerti. Wal qada'u bi manzilati taswirin naqash, dan qada itu berkedudukan seperti gambaran seorang pelukis terhadap suatu gambar, as-surata fi zihnihi, pada pikirannya. Jadi gambaran seorang pelukis terhadap suatu gambar. Jadi udah ada gambar di sini. Fi zihni, dalam pikirannya, udah di benaknya udah ada. Jadi udah ada gambaran di sini. Wal qadaru, qadar itu bimanzilati rasmiha, berkedudukan seperti rasmiha, menggambarkan atau melukiskan
gambarnya, gambar tersebut. Jadi dilukis. Itu namanya qadar. Paham tuh ya? Jadi kalau qada baru di dalam benak pikirannya. Kalau qadar udah ditulis. Udah dilukis. Jadi apa? Ngertinya gitu ya, pahamnya gitu ya. Jadi kalau qada masih di sini, qadar udah diterjemahkan. Itu. Paham ya? Jadi beliau berikan ini gambaran-gambaran supaya lebih paham qada dan qadar. Wal isyanu maksiat, wa huwa dia adalah ma yu'aqabu alaih, sesuatu yang dihukum. Kalau kita maksiat dihukum bi qada'illahi ta'ala, dengan qada Allah Ta'ala, wa qadarin takdirnya, wa iradatin iradanya, ay bi masyiati artinya dengan kehendaknya Allah, fil azali di zaman azali, al kidami zaman dahulu, wa takhliqi dan penciptaannya Allah, wa khizlani dan di khizlan itu dibiarkan tanpa pertolongan. Khizlan lawanannya taufik. Kalau taufik itu diperhatiin, jatuh ditanggap, maksiat ditanggap, ditulungin. Jadi nggak jadi. Itu taufik. Walaysa bi amrihi wala bi ridaihi, dan maksiat itu bukan dengan perintah Allah, bukan dengan ridha Allah. Wala bi mahabbati, dan juga tidak dengan cintanya Allah. Wala bi taufiqi, dan bukan dengan taufiknya Allah. Jadi maksiat itu dengan qada Allah Ta'ala, qadarnya Allah Ta'ala, iradanya Allah di zaman azali, bukan dengan perintah Allah, bukan ridha Allah. Jadi ada perbuatan yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki, tapi Allah enggak perintahkan, tapi Allah enggak ridho, tapi Allah enggak cinta, dan Allah enggak berikan taufik. Itulah maksiat. Ya, nauzubillah. Kita jangan sampai berbuat maksiat. Ikutin apa kata guru, dibilangin, ikutin. Jangan dilawan, jangan. Kata guru jangan. Umumnya orang yang nurut guru itu berhasil. Berhasil tuh. Walaupun bukan anak Pak Ustadz, bukan anak Pak Ustadz, bukan anak Pak Ustadz, bukan anak Pak Kiai, bukan anak para habaib, bukan, anak orang di bawah, tukang kerupuk, tukang siomay, tukang agar-agar. Kalau Allah pengen tinggikan orang itu, tinggiin. Kalau Allah pengen angkat orang itu, Allah angkat siapa aja. Jadi nggak ngelihat keturunan, enggak. Memang keturunan itu sangat kuat, tapi yang paling pokok adalah kehendak Allah. Maka oleh karenanya
Janganlah kita bangga dengan keturunan, jangan bangga dengan keturunan. Diri kita sendiri. Bismillah. Wa'lam, ketahui olehmu anna madlulal amri ghairu madlulil iradati. Ya. Bahwa ketahui olehmu bahwa yang ditunjuki perintah bukanlah yang ditunjuki iradah. Ya. Maksudnya apa? Bahwa makna yang ditunjukkan oleh amar bukanlah makna yang ditunjukkan oleh iradah. Kenapa? Faqad yanfakul amru anil iradati. Maka kadang terlepas amr dari iradah. Ya, terlepas amr dari iradah. Allah iradahkan tapi Allah enggak perintahkan, begitu. Terlepasnya begitu. Allah iradahkan, Allah kehendaki tapi Allah enggak perintahkan. Ada contohnya? Ada. Kama iza qatala ibnul hakimi rajulan amdan. Sebagaimana membunuh oleh anak seorang hakim akan seorang laki-laki hal keadaannya sengaja. Jadi ini ada seorang hakim punya anak telah membunuh seseorang laki-laki dengan sengaja. Maka hakimnya harus apa? Harus ambil hukum tegas. Karena bunuh orang hukumannya kisos, dibunuh lagi. Maka si hakim, fa innal hakima ya'muru biqatli ibnihi. Maka sesungguhnya hakim itu memerintahkan dengan membunuh anaknya. Masya Allah. Wala muri wala yakunu muridan lahu, dan tidaklah si hakim itu menghendaki baginya, enggak, orang anaknya, tapi demi hukum dan demi supremasi hukum harus ditegakkan. Masya Allah. Kayak siapa? Umar bin Khattab. Ya. Ketika beliau punya anak namanya Ubaidillah. Beliau punya anak satu Abdullah, satu Ubaidillah. Abdullah bin Umar, satu lagi Ubaidillah. Kita dah baca tu ya. Ya. Abu Syahma dipanggilnya. Beliau hukum anaknya seadil-adilnya sampai anaknya itu melakukan apa? Perzinahan, sampai keluar anak, dipecut oleh ayahandanya sampai meninggal dunia. Masya Allah. Luar biasa Sayyidina Umar itu. Pantas beliau orang mulia. Ya, nah itu Sayyidina Umar memukul anaknya. Itu namanya apa? Beliau kehendaki. Sebenarnya itu beliau enggak perintahkan ya. Tapi langsung ya apa namanya? Ini terlepas perintah daripada amr. Beliau kehendaki, sebenarnya enggak diperintah. Nah, beliau perintah itu yang mukul karena memang maknanya itu iradah ya. Beliau kehendaki, sebenarnya beliau enggak pengen, enggak mau, tapi demi hukum, demi keadilan beliau lakukan itu. Orang sekarang anaknya berbuat salah diumpetin anaknya, padahal salah jelas diumpetin. Nah kalau pengen jadi orang besar seperti itu tuh, kayak Sayyidina Umar, gentleman. Nah itu yang orang besar tuh begitu ya, penuh perjuangan ya. Kayaknya kita kalau pengen jadi orang besar ya harus berjuang
Berjuang itu pasti berat, ya. Banyak ujian. Ujian itu pasti berat. Nggak ada yang namanya ujian santai, ya, nggak ada. Yang namanya ujian itu berat. Ya, ada warna air mata, ada warna capek, ada warna lelah, ada warna sebel, benci, keki, gengsi, nah itu, males, capek, lelah. Tapi orang yang sukses, walaupun capek, dia tetap berjuang. Ya. Walaupun takut, dia tetap mencoba. Walaupun gagal, dia tetap bangkit. Itulah orang sukses. Rahasianya. Ya. Orang sukses punya orang yang berani. Ya. Itu motivasi buat kita itu. Kayak kita beli kemarin tanah kan, Masya Allah luar biasa kan. Masya Allah. Itu sama ongkosnya itu sama bikin suratnya hampir mau 300 juta. Ya, makanya kamu yang enggak dapat itu 1 meter tuh, itu sedih itu. Nah, besok ada lagi, jangan sampai enggak dapat tuh. Upayakan 1 meter. Biar kita nanti punya kebanggaan di akhirat. Itu saya punya 1 meter di situ tuh. Yang namanya waqaf minad dunya ilal akhirah. Walaupun pakai proposal. Ya, walaupun pakai proposal. Apalagi pakai duit sendiri, apalagi dua-duanya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Tuh, ada orang yang udah dikasih putuh, kalau giliran kayak begitu tuh, Masya Allah, senangnya bukan main. Saya harus dapat. Tuh namanya dia udah putuh itu. Sama dengan kurban, saya mesti kurban, Masya Allah. Putus saya kurban sama guru saya Kiai Mahfuz. Guru saya banyak, alhamdulillah, ngaji kurban berkali-kali ya. Tapi yang putuknya sama Kiai Mahfuz. Putuknya kemana? Seneng. Setiap kurban tuh seneng aja, seneng. Itu putuk itu. Kalau ada besok kurban, besok kagak, besok kurban, itu belum putuh. Belum putus itu. Ya, belum dapat itu. Masih belentang-belentong. Ya. Itu sulit digambarkan itu ya. Orang seneng ya. Masya Allah. Nah, sama dengan orang bersedekah pun begitu. Ada yang udah putuh, ada yang belum putuh. Apalagi lagi seperti ini. Ya, pemberian tanah 1 meter 10 juta, Masya Allah. Saya mesti dapat 1 meter. Enggak boleh enggak. 1 meter, 1 meter aja, minimal 1 meter. Masya Allah. Enggak boleh enggak. Ya. Pakai proposal. Ya, umpama gitu ya. Foto itu. Ya, kalau udah senang putus, kalau masih kedekas itu belum putus. Apa aja begitu, sembahyang sunat.
sembahyang sunat. Senangnya bukan main, nggak mau lepas. Udah putus dia. Ngaji, ya kayak begini nih. Kalau nggak ngaji sedih. Duduk dia tempat duduknya tuh gara-gara tempat duduknya dipukulin. Ini gara-gara kamu nih dipukulin gubrak. Bagus kagak hancur ini. Emang ada orang begitu? Ada. Itu namanya udah putus dia. Tapi kalau masih kedekas, bahasa mana kedekas? Betawi pinggiran. Itu belum putus. Ngaji sih ngaji, cuma kedekas. Datang ngaji tapi masih dipaksa walau oleh dirinya. Itu belum putus. Tapi kalau udah semangat, wah ya putus. Gitu. Jadi bukan hanya bisa baca kitab doang putus, saya bisa amal putus. Bukan hanya itu aja. Iya. Jadi amalan-amalan dapatnya sama beliau, putuhnya sama beliau. Iya. Fa innal hakima, karena sesungguhnya hakim ya'muru, dia memerintahkan biqatli ibnihi, dengan membunuh anaknya, wala yakunu muridan lahu, tapi dia tidak menghendaki baginya. Ya, hakim itu memerintahkan dengan membunuh anaknya dan dia enggak menghendaki. Ya, begitu tadi. Sayyidina Umar begitu. Dia perintahin tapi dia enggak kepengen. Tapi harus ditegakkan supremasi hukum. Wa makna ridha, qabulu syai', menerima sesuatu. Wal isabatu alaih, memberikan pahala atasnya. Au tarku ta'zibi alaih, atau meninggalkan menyiksa atasnya. Wa ammal mubahatu, dan adapun segala yang mubah, falaysa bi amrihi ta'ala, maka bukan dengan perintah Allah Ta'ala. Fa kullu ma alimallahu ta'ala annahu yujadu arada wujudahu sawa'un amara bihi aw lam ya'mur, maka setiap sesuatu yang Allah Ta'ala tahu bahwasannya dia itu akan ada, ya, arada wujudahu, maka Allah Ta'ala menghendaki akan adanya. Sawa'un amara bihi, sama saja Allah perintahkan dengannya, aw lam ya'mur, atau Allah tidak perintahkan. Emang dia bakalan ada? Ada. Allah mau, iya, Allah perintahkan atau enggak perintahin, bakal ada. Masya Allah. Tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin, walaupun sawa'un amara bihi aw lam ya'mur, ya, sama saja Allah perintahkan dengannya atau enggak perintahkan, dia bakal ada. Tetap kita mesti ikhtiar, setelah itu kita tawakal kepada Allah. Ya. Ada orang dia dulu bergaul sama ya orang yang buruk-buruk, tapi dia enggak jadi buruk, jadi kiai. Kenapa dia enggak kena? Emang udah Allah takdirkan begitu. Kenapa dia bisa bergaul sama orang yang buruk itu? Dia enggak tahu. Karena dia enggak tahu. Kalau dia tahu, dia enggak boleh. Kalau gaul begitu, dia enggak mau gaul. Nah, kita kalau tahu jangan bergaul sama yang enggak bagus. Namanya itu apa? Bentuk ikhtiar dari keselamatan, untuk keselamatan. Ya.
Summa alam, kemudian ketahui olehmu annal kafira, bahwa orang kafir ma'murun bil amali, dia diperintahkan dengan amal, kama huwa ma'murun bil imani, sebagaimana ia diperintahkan dengan iman. Wa za 'inda Syafi'iyyati, ini adalah menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Ya. Sampai sini aja dulu ya. Allahumma shalli summa alam annal kafir.